atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 7. Kami akan membahas materi bab 8 tentang realisasi anggaran publik. Yang perkenalkan, yang pertama saya Lorenz Dina. Saya Maria Harnasbani. Saya Kristina Odilia Munga. Saya Maria Manasiu. Saya Maria Jetwames. Saya Maria Nimela. Saya Yuliana Tokoten. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian realisasi anggaran. Realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. Dalam literatur, realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah operasional manajemen. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik atau penyediaan layanan, mempunyai fungsi operasional. Selanjutnya, teori ukuran kualitas. Teori ukuran kualitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, definisi kualitas oleh produsen atau penyedia layanan. Dalam organisasi publik, kualitas berarti penyesuaian terhadap spesifikasi atau conformance to specification. Kualitas juga merupakan bagian yang diukur melalui seberapa dekat dalam menyelesaikan spesifikasi. Yang kedua, kualitas oleh pengguna atau konsumen. Pengguna atau konsumen mendefinisikan kualitas sebagai nilai bahwa seberapapun baiknya produk atau layanan pasti mempunyai tujuan yang berupa harga yang diharapkan akan dibayar. Selanjutnya, kualitas sebagai manfaat persaingan. Dalam pengelola organisasi akan mendapatkan dampak positif dari kualitas yang tinggi karena kualitas merupakan isu yang melengkapi seluruh organisasi. Jika kualitas yang rendah dapat berdampak negatif terhadap kinerja organisasi seperti menurunkan kemampuan organisasi untuk bersaing di masyarakat dan meningkatkan biaya dalam menghasilkan produk atau layanan. Mencegah permasalahan kualitas. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas akan dilakukan demi mencapai pengolahan organisasi yang baik. Alasan adalah bahwa peningkatan kualitas dapat mengembangkan berbagai isu terkait organisasi pegawai, desain produk atau metode proses, dan pembelian isu-isu organisasi. B. Pertimbangan pegawai atau C. Lingkaran atau kualitas. D. Maksud desain produk atau proses. E. Pertimbangan pembelian. Yang berikut sistem realisasi anggaran publik. Sistem realisasi anggaran publik yang pertama yaitu partisipasi konsumen atau klien. Yang kedua yaitu informasi dari bagian sumber daya internal maupun sumber daya eksternal, lalu menghasilkan output berupa barang, jasa, dan layanan. Pengelolaan operasi atau realisasi anggaran memiliki tiga perspektif, yaitu yang pertama realisasi anggaran sebagai fungsi. Realisasi anggaran sebagai fungsi maksudnya dengan merealisasikan anggaran maka fungsi dari bagian produksi, bagian akuntansi, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, dan bagian distribusi dan bagian teknik dapat terjalankan. Baik, yang kedua, realisasi anggaran sebagai penunjang karir. Merealisasikan anggaran telah menjadikan tingkatan menuju posisi manajemen yang lebih tinggi dengan baik di beberapa organisasi. Yang ketiga, realisasi anggaran sebagai perangkat keputusan. Anggaran adalah langkah dasar organisasi dalam pembuatan keputusan. Yang berikut siklus realisasi anggaran publik. Siklus realisasi anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan setelah penganggaran ditetapkan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan anggaran tersebut. Siklus realisasi anggaran dibagi ke dalam 3 tahapan kegiatan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Setiap tahapan realisasi anggaran publik terbagi ke dalam 3 kegiatan utama, yakni yang pertama pencairan anggaran atau pengeluaran, yang kedua realisasi pendapatan, dan yang ketiga pelaksanaan. D. Teknik realisasi anggaran publik. Pertama, peramalan. Peramalan adalah proses memperkirakan kejadian di masa depan. Metode peramalan telah terbukti menyediakan perkiraan yang berguna bagi tujuan perencanaan. Yang kedua, manajemen bahan. Manajemen bahan terkait erat dengan persediaan, tingkat produksi, pola pegawai, jadwal, dan distribusi.
Bahan merupakan input yang dibutuhkan dalam organisasi publik, sedangkan biaya pembelian bahan juga merupakan hal penting yang semakin meningkat arti pentingnya. 3. Sistem persediaan. Kunci utama pengelolaan persediaan adalah apakah item pokok yang diminta independen atau dependen. 4. Sistem produksi. Perencanaan produksi adalah pernyataan manajerial tentang waktu yang dibutuhkan untuk tingkat produksi, tingkat angkatan kerja, dan investasi persediaan yang akan dilibatkan dalam pertimbangan permintaan konsumen dan batasan kapasitas organisasi. 5. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini tidak terlepas dari input manajerial, tujuan alternatif, dan strategi terkait perencanaan sumber daya manusia organisasi. 6. Penjadwalan. Proses penjadwalan produksi dimulai dengan penggunaan perencanaan produksi yang telah disahkan oleh organisasi sebagai dasar pengembangan schedule prospektif produk atau jasa. Teknik realisasi anggaran publik yang selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian adalah pengendalian kualitas yang berfokus pada pencegahan permasalahan kualitas yang ditunjukkan ke implikasi biaya dari kualitas yang rendah. Yang berikut ialah keuangan. Banyak keputusan menyangkut realisasi anggaran melibatkan investasi dengan modal besar. Sebagian besar aset organisasi memiliki fungsi operasi. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi harus mencari proyek yang menghasilkan modal besar dan memperkirakan biaya keuntungan serta risikonya. Yang kesembilan ialah pemasaran produk atau jasa. Merupakan muara dari proses produksi organisasi. Kegiatan ini menentukan kelangsungan organisasi di masa depan. Melalui kegiatan ini, pendapatan organisasi mengalir. Yang ke-10 adalah pemberian jasa. Pemberian jasa merupakan produk organisasi selain yang berwujud barang. Yang ke-11 adalah kualitas atau kinerja. Kualitas atau kinerja merupakan standar yang ditentukan organisasi terhadap produk atau jasa organisasi yang hendak diberikan kepada pengguna. Baik, materi yang berikut adalah contoh realisasi anggaran di organisasi sektor publik. Yang pertama, pemerintah pusat, yang kedua, pemerintah daerah, yang ketiga, LSM, yang keempat, yayasan, yang kelima, partai politik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Realisasi anggaran diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuan melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Teori ukuran kualitas dibagi atas dua, yaitu kualitas oleh produsen dan kualitas oleh pengguna atau konsumen. Alasan peningkatan kualitas adalah bahwa peningkatan kualitas dapat mengembangkan berbagai isu terkait organisasi, pegawai, desain produk, metode proses, dan pembelian. A. Isu-isu organisasi. B. Pertimbangan. C. Lingkaran kualitas. D. Maksud desain produk dan proses. E. Pertimbangan dan pembelian. Dan yang terakhir, pengelolaan operasi atau realisasi anggaran memiliki 3 perspektif, yaitu realisasi anggaran sebagai fungsi, realisasi anggaran sebagai penunjang karir, dan realisasi anggaran sebagai perangkat keputusan.